Baik, selamat sore Bapak Ibu orang tua wali dan anak-anak calon murid baru SMP Negeri 1 Sukasada. Selamat sore, semoga pada kesempatan ini semuanya dalam kondisi sehat dan bergembira selalu. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Dan tentu saja pada kesempatan hari ini kita melaksanakan sosialisasi tentang kegiatan MPLS Ramah tahun 2026 secara live stream di YouTube SMP Negeri 1 Sukasada. Namun sebelum dimulai, tentu saja kami ingin mengingatkan untuk calon murid baru bisa like, kemudian komen, cek ombak dulu ya. Jadi siapa yang sudah hadir pada sore hari ini tentu saja juga harus subscribe YouTube SMP Negeri 1 Sukasada. Bagi yang punya Instagram dan aktif di media sosial, silakan untuk ikuti SMP Negeri 1 Sukasada di Instagram. Kemudian Bapak Ibu orang tua atau wali yang main Facebook, tentu saja kami juga menyebarkan informasi di Facebook di Spensada Sukasada. Nah, kemudian pada sore hari ini sudah banyak anak-anak yang hadir ya di live stream ini. Saya mau sapa orang pertama yang menuliskan, Inyoman Arya Permana dari kelompok C ya. Selamat sore buat adik Arya Permana yang sudah bersiap sedari awal, sedari lagu pembuka kita ditayangkan kayak gitu. Kemudian salam juga kepada Gusti Ayu Putu Anggi dari kelompok C lagi ya. Kelompok C ramai nih di sini. Kita cari kelompok yang lain. Ada Valia Tri Cahya Kasadi dari kelompok D ya. Selamat sore buat Valia yang sudah mempersiapkan diri dan mempersiapkan waktu. Semoga juga orang tua atau walinya juga ikut ya. Ada Agus Buddha dari kelompok A ya. Selamat sore buat Agus Buddha. Dan tentu saja hari ini tidak hanya calon murid baru, selamat sore juga buat Ibu Ketut Sumanis, guru matematika SMP Negeri 1 Sukasada yang sudah hadir. Tentu saja di belakang layar ada banyak juga panitia-panitia dari OSIS maupun dari panitia Bapak Ibu guru, gitu ya. Oke, itu sapa dan salam saya di sore hari ini. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat. Nah, pada ruang yang berbahagia ini, tentu saja saya tidak sendiri karena sore hari ini kita sudah kedatangan Ibu Kepala SMP Negeri 1 Sukasada yang sudah hadir di ruangan ini juga. Selamat sore, Ibu. Halo, selamat sore. Selamat sore, Bu. Oh, oke. Om Swastiastu. Jadi anak-anak, oke, baru ya. Mudah-mudahan sinyalnya kuat nih di sana. Karena hari ini anak-anak calon murid baru sudah sangat siap untuk menerima sosialisasi kegiatan MPLS Ramah tahun 2026. Nah, untuk selanjutnya, jadi kita akan lanjutkan kegiatan sosialisasi ini dengan arahan dan sambutan dari Kepala SMP Negeri 1 Sukasada dan sekaligus nanti akan melanjutkan sosialisasi dari teknis MPLS yang akan kita laksanakan selama 1 minggu ke depan ya. Kira-kira untuk Ibu Kepala Sekolah sinyalnya sudah aman, Bu? Halo, Ibu Kepala Sekolah? Oke, masih mencari sinyal ini ya. Mungkin bisa dipakai HP-nya saja, Bu, tidak apa-apa. Masih gangguan, Ibu. Ya, saya cari sinyal ini. Belum. Oke, HP-nya boleh dipakai, Bu, nanti tayangannya saja. Oke, silakan dicari dulu perangkatnya. Untuk anak-anak silakan bersabar terlebih dahulu ya. Jadi perlu disampaikan bahwa kegiatan kita membutuhkan pencermatan yang baik itu agar nantinya tidak ada yang keliru. Oke, saya rasa sudah mulai stabil sinyalnya, Ibu.
Oke, mudah-mudahan Nggih, tetap sudah stabil siap. ya. Oke. Baik Ibu, silakan untuk Mudah-mudahan menyampaikan ini. arahan dan sambutan untuk sore hari ini dan sekaligus nanti melanjutkan untuk menyampaikan sosialisasi Nggih, MPLS Ramah tahun 2026. Silakan untuk Ibu. sosialisasi. Nggih, terima kasih Pak Yudi. Om Swastiastu. Nggih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya Rahayu, Rahayu, Rahayu. Nggih. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua murid, kemudian yang saya hormati anak-anak Sukasada, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan SMP Negeri 1 Sukasada. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadapan Tuhan yang siswa yang berbahagia. Kami mengucapkan Tampaknya perangkat yang digunakan oleh Ibu Kepala Sekolah mengalami gangguan. Mungkin untuk Ibu Kepala Sekolah bisa menggunakan handphonenya Bu untuk tampilan. Jadi 18 kita akan pakai yang stabil Juli atau 2026, kita akan pembelajarannya melalui kegiatan MPLS. Pada awal SMP Negeri 1 Sukasada tahun 2020 kita laksanakan secara maya. Kami berharap sinergi antara sekolah dan rumah tidak berkurang sedikit pun. Keberhasilan anak-anak kita adalah hasil dari jembatan komunikasi yang kokoh antara sekolah, orang tua di rumah, dan juga masyarakat. Maka dari itu kami memohon kepada Bapak Ibu memastikan murid-muridnya untuk menjaga kesehatan dan cukup istirahat untuk seminggu ke depan. Kemudian yang kedua, wajib menyiapkan kebutuhan sederhana. Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan oleh panitia nanti untuk berdiskusi atau mengajukan terkait teknis pelaksanaan MPLS. Akhir kata, dengan memohon petunjuk kepada Ide Sang Yang Widiwasa, mari kita menyukseskan MPLS Ramah 2026 ini. Terima kasih atas waktu yang Bapak Ibu orang tua murid luangkan untuk menonton tayangan ini. Kami hanya bisa menyampaikan sampai jumpa di lingkungan sekolah secara langsung. Mohon maaf jika kekurangan dalam penyampaian virtual ini. Nah, nanti setelah saya memberikan arahan ini, maka
saya akan bisa memberikan sosialisasi apa itu MPLS Ramah. Nah, untuk sambutan ini saya cukupkan sampai di sini. Saya haturkan para mesanti. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah, dan selanjutnya secara kontinu nih, Niki akan dilanjutkan dengan sosialisasi secara langsung dengan paparan yang akan kami siapkan. Silakan Ibu untuk kesempatan saya berikan. Ya, terima kasih Pak Yudi. Kita langsung ke sosialisasinya. Mohon Pak Yudi PPT-nya, tayangannya. Kita langsung ke sosialisasi MPLS Ramah agar Bapak Ibu mengetahui apa tujuan dari MPLS itu, kemudian apa kegiatan yang dilakukan di sekolah, agar di rumah, di masyarakat Bapak Ibu tahu bahwa bukan hanya sekedar MPLS Ramah tapi tidak tahu pemanfaatannya. Silakan Pak Yudi. Ya, kita lanjut dengan sosialisasi MPLS itu apa? Di mana MPLS Ramah itu adalah kegiatan yang pertama bagi murid baru untuk menumbuhkan dan memperkuat karakter serta profil lulusan dengan memuliakan dan menghormati hak anak melalui pengalaman belajar yang berkesadaran, bermakna. Bapak Ibu, bahwa anak-anak semua MPLS itu menumbuhkan dan memperkuat karakter pada anak-anak, di mana nanti menuju sesuai dengan keinginan dari kurikulum Merdeka, yaitu menuju dimensi profil lulusan, di mana anak-anak di sekolah kami, dimanapun sekolah, itu akan dimuliakan dan dihormati haknya melalui apa? Melalui pengalaman belajar. Nah, di mana MPLS ini itu adalah ramah anak, ramah lingkungan, dan ramah biaya. Artinya ramah anak, Bapak Ibu. Nih, ramah ini anti dari segala kekerasan, penindasan. Sehingga di sini diharapkan di sekolah itu adalah rumah kedua. Kemudian ramah lingkungan, artinya Bapak Ibu, anak-anak semua, di setiap kegiatan MPLS itu anak-anak wajib memuliakan juga lingkungan sekitar anak-anak. Misalkan kalau anak-anak ke sekolah ada sampah plastik, anak-anak bisa memilah sampah plastik. Bisa menempatkan sampah di mana seharusnya. Misalkan kalau dia di sampah organik, maka tempat sampahnya itu juga diharapkan anak-anak membawa tumbler ke sekolah. Tidak lagi membeli air dalam bentuk kemasan. Sehingga menjadikan nanti sekolah kita menjadi aman, nyaman. Kalau sudah aman dan nyaman, maka anak-anak akan menjadi bahagia, tenang, dan damai.
Yang ketiga itu ramah biaya. MPLS tidak mengeluarkan biaya, tetapi ada biaya misalkan pembuatan tugas-tugas, mungkin kertas-kertas kecil yang diperlukan. Itu yang ketahui tentang MPLS ramah. Dimanapun sekolah MPLS itu wajib, di mana MPLS itu adalah masa pengenalan lingkungan sekolah untuk murid baru. Demikian yang bisa disampaikan apa itu MPLS ramah. Next, langsung Pak Yudi. Ya, next. Nah, MPLS ini rujukannya itu adalah ini wajib ada aturan daripada pemerintah, tidak sembarang MPLS itu dilakukan di sekolah, karena di MPLS itu ada aturan dan kebijakan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, yaitu Permendikdasmen nomor 12 tahun 2025 tentang MPLS, kemudian Kemendikdasmen nomor 198 2026 tentang uraian materi MPLS. Yang ketiga buku rujukan. Nah, itu sekedar diketahui. Nah, kita langsung Bapak Ibu bahwa semua yang kita lakukan di sekolah selama MPLS nantinya itu sudah ada rujukannya. Kita lanjut ke tujuan MPLS Bapak Ibu. Nah, tujuan daripada MPLS yang pertama itu adalah pengenalan potensi diri, pengenalan kesiapan belajar, dan kebutuhan dukungan murid. Ya, belajar anak-anak, apa minat anak-anak di sekolah, karena menuju nantinya budaya aman dan nyaman. Kemudian pengenalan kurikulum. Jadi anak-anak, orang tua perlu tahu bahwa anak-anak dari SD ke SMP, dari fase C ke fase D, itu kurikulumnya tetap sama, tetapi pembelajarannya akan berbeda. Karena kalau di SD masih menggunakan pembelajaran dengan satu guru, di SMP gurunya sudah per mata pelajaran. Jadi kurikulum, cara belajar efektif nanti dikenalkan, kemudian ada pengenalan kurikulumnya dalam kegiatan. Ada intrakurikuler, ada co-kurikuler, dan ekstrakurikuler. Di mana kalau intra itu belajar di dalam kelas, kalau co-kurikuler itu mendampingi atau keseimbangan dari intrakurikuler. Kalau ekstrakurikuler itu adalah pilihan. Apa minat dari anak-anak. Kemudian tujuan MPLS yang ketiga itu adalah pengenalan warga sekolah. Artinya kalau tidak kenal maka tidak sayang. Relasi positif, kenal dengan kepala sekolah, kenal dengan guru, kenal dengan tenaga kependidikan dan teman. Yang terakhir itu adalah pengenalan lingkungan sekolah, ruang belajarnya, fasilitasnya, tata tertib, kanal pengaduan, dan budaya positif. Terutama jauh berbeda nanti anak-anak semua dari SD ke SMP itu, karena di SMP selain ruang belajar ada juga ruang laboratorium, ada juga ruang UKS. Nah, itu. Di mana ruang belajar kita sangat banyak, kita punya 16 ruang belajar. Nanti lebih kenal pada saat anak-anak langsung datang ke sekolah. Nanti Bapak Ibu silakan menanyakan bagaimana keadaan sekolah kami. Lanjut, next. Iya. Arah dan semangat MPLS itu adalah di sini tujuannya langkah awal mewujudkan pesan Presiden
untuk menumbuhkan generasi Tuhan Yang Maha Esa, menghormati dan mencintai orang rukun dengan teman, serta mencintai tanah air Indonesia. Ya, langkahnya bagaimana Bapak Ibu? Langkah, arah, dan semangatnya. MPLS itu menjadi meeting point untuk membangun perkenalan dan kebersamaan, sekaligus meeting point yang menyatukan murid baru dengan nilai budaya dan kebiasaan positif di sekolah. Ya, titik temunya di mana, itu artinya meeting point. Kemudian yang kedua, MPLS menjadi proses awal untuk mengenalkan lingkungan sekolah, sekaligus menyiapkan murid secara intelektual, sosial, dan emosional. Karena intelek, sosial, dan emosi itu harus beriringan. Di sekolah lah dibentuk, di samping itu orang tua harus ikut memahami arah dan semangat terbentuk dimensi profil lulusan. Kemudian yang keempat, MPLS menumbuhkan semangat baru, cita-cita dan motivasi, sekaligus memberi ruang bagi murid untuk menunjukkan bakat, minat, dan potensi. Nah, untuk yang lainnya, materi MPLS itu harus disampaikan secara bergelaksana dengan MP, yaitu aman, sehat, dicapai dari mana? Dari ramah lingkungan. Ramah lingkungan itu membentuk sekolah asri, yaitu aman, sehat, resik, dan indah. Selanjutnya, MPLS menjadi pintu awal sekolah mengenal setiap individu murid. Jadi anak-anak semua, agar orang tua tahu juga bahwa anak-anak akan bertemu teman baru. Di sana akan saling mengenal, kemudian sehingga sekolah bisa menyiapkan pembelajaran yang terbaik untuk anak-anaknya. Yang terakhir, MPLS itu harus bebas dari perpeloncoan. Jadi orang tua harus tahu bahwa MPLS tidak ada perpeloncoan, tetapi hanya pembelajaran yang membentuk karakter agar anak-anak mendapatkan keamanan, kenyamanan di SMP 1 Sukasada. Next. Iya. Pelaksanaannya itu 5 hari Bapak Ibu. Kalau di awal saya bilang sampai tanggal 7. Nah, di mana yang Sabtu itu digunakan untuk mengenalkan kelas-kelas masing-masing, terbentuknya kelas. Nah, seragam dan atribut, ketentuan seragam, hari ke-1 dan ke-2 seragam putih merah, hari ke-3 ke-4 pakaian olahraga sekolah, mungkin sudah diatur oleh panitia. Kemudian hari ke-5 seragam batik atau pakaian bebas rapi. Nah, ini sudah diatur oleh panitia. Kalau ini kan aturan dari kementerian apa yang harus digunakan, dan di sekolah punya peraturan masing-masing sekolah beda-beda. Oke, lanjut. Oke. Jadwal kegiatan MPLS itu sudah di-share kepada anak-anak pada saat hari Sabtu pra MPLS. Nah, lanjut kita langsung alur kegiatannya. Ini hari ini sosialisasi. Kemudian sebelum sosialisasi ada namanya pra MPLS.
MPLS. Nah, pelaksanaannya itu adalah yang pertama sampai dengan hari kelima, itu pertama pengenalan potensi diri, hari kedua pengenalan warga sekolah, yang ketiga, empat pengenalan kurikulum, yang kelima unjuk karya. Jadi anak-anak semua nanti punya karya masing-masing yang akan ditampilkan pada hari kelima. Yang terakhir itu adalah evaluasi, merefleksi kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan selama 5 hari. Nanti ini akan dilaporkan ke kementerian. Ya, kita langsung ke prinsip MPLS. Next Pak Yudi. Ya. Nah, prinsip MPLS itu sama, ramah, semua ramah Bapak Ibu, baik warga sekolah. Jadi tidak ada nantinya masuk ke SMP 1 Sukesada, guru-gurunya jutek-jutek, tidak ada. OSIS-nya jutek-jutek, nggak ada. Tetapi kami melayani dengan senyum. Yang kedua adalah aman. Anak-anak di sekolah kami, Bapak Ibu menitipkan anak-anak pada kami akan menjaga keamanan Bapak Ibu, anak-anak Bapak Ibu. Tetapi jika ada keamanan yang tidak tercapai dengan baik, mari kita bicarakan bersama-sama. Karena di dalam satu sekolah tidak bisa kami membentuk anak-anak sendiri, tapi perlu dari orang tua dan masyarakat. Yang ketiga itu inklusif Bapak Ibu, ya. Yang keempat, edukatif, yang sangat menuju ke arah pendidikan, tidak ada perpeloncoan. Yang keempat, partisipatif, artinya partisipasi anak-anak semua, orang tua itu sangat berperan penting, masyarakat. Bukan artinya kenapa harus ada sosialisasi tahun ini MPLS, artinya Bapak Ibu orang tua murid tidak nyekolang saja anak di sekolah, tapi ikut membersamai pendidikan di sekolah kami, Bapak Ibu. Itu yang namanya partisipasif. Kemudian yang keenam itu menyenangkan. Jadi MPLS itu prinsipnya harus senang. Jadi anak-anak nanti di sekolah tidak ada yang sedih. Semua dalam 5 hari ini adalah menyenangkan. Kegiatan MPLS itu pasti menyenangkan. Kegiatan ini berpusat kepada murid karena sesuai dengan perintah dari kementerian bahwa kami harus memuliakan murid. Ya, next. Iya. Pelaksanaan MPLS ramah ini itu materinya ada materi utama dan ada materi pilihan. Materi-materi utama itu sesuai dengan prioritas presiden, yaitu gerakan ASRI dan gerakan rukun sama teman. Gerakan ASRI dan rukun sama teman yaitu apa saja Bapak Ibu sudah Bapak Ibu ketahui sekarang lagi ngetrennya, lagi rame-ramenya itu adalah gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Itu materi utama wajib. Kemudian pagi ceria. Kemudian budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Jadi Bapak Ibu saat mengantarkan anak-anak ke depan pintu gerbang SMP 1 Sukesada, pasti ada Bapak Ibu guru, OSIS akan menyambut anak-anak Bapak Ibu. Bukan hanya pada saat MPLS, sehari-hari pun kami sudah menerapkan budaya 5S. Nah, ini penting untuk anak-anak agar senang di sekolah, merasa dimuliakan oleh Bapak Ibu gurunya. Kemudian yang keempat itu gerakan rukun sama teman. Untuk menghindari permusuhan Bapak Ibu, di sini kita akan mengajarkan anak-anak selalu bahwa teman itu adalah saudara, sehingga akan tercipta gerakan rukun sama teman. Kemudian yang kelima itu sopan dan santun dalam bermedia sosial.
Kenapa sekarang diwajibkan oleh pemerintah seperti itu? Karena anak-anak sekarang belum berpikir bagaimana menggunakan bermedia sosial yang bijak, yang bagus, yang sopan. Dia hanya tahu mengeluarkan kalimat-kalimat yang bisa-bisa menyinggung orang lain. Sehingga di sini wajib ada materi yaitu sopan dan santun bermedia sosial. Kemudian materi pilihan itu ada ciri khas dan kebutuhan sekolah. Kemudian yang kedua bahaya nafsa, yaitu narkotika dan psikotropika. Ya, nanti itu kami datangkan mungkin dari kepolisian untuk mengenalkan anak-anak akan bahayanya nafsa tersebut. Materi pilihan yang terakhir itu adalah anti korupsi, di mana pembelajarannya nanti semua mengikat kepada pembelajaran anti korupsi. Ya, lanjut. Ya, lanjut yang pertama 7 kebiasaan. Yang pertama agar anak-anak dibiasakan bangun pagi. Karena bangun pagi itu membuat tubuh segar, pikiran juga menjadi sehat, kemudian bermanfaat dan siap menjalani hari, Bapak Ibu. Tidak mengasakan anak-anak selesai setelah bangun pagi mungkin mandi, membersihkan tempat tidur, kemudian langsung beribadah. Trisandya kalau kita orang-orang beragama Hindu. Lanjut yang ketiga itu adalah berolahraga. Nanti semua ini juga dapat di sekolah kecuali bangun pagi, baru itu orang tua yang membimbing. Kalau beribadah, berolahraga, memberikan materinya. Kemudian makan sehat dan bergizi. Jadi Bapak Ibu mohon diperhatikan masalah makan anak-anak, karena sekarang makanan anak-anak banyak yang tidak sehat. Itu adalah gemar belajar. Wajib. Jadi orang tua ikut memperhatikan anak-anak dalam belajar. Yang keenam itu masyarakat, mana saling mengasihi, saling memberi, kemudian juga saling menguatkan. Yang terakhir adalah tidur lebih awal. Jadi Bapak Ibu yang punya tugas. Kalau anak-anaknya, kalau bisa Bapak Ibu memperhatikan biar anak-anaknya tidur maksimal jam 10 malam sudah tidur dan besoknya bangun pagi jam 5. Jadi anak-anak kita sudah sehat, Bapak Ibu. Ya, lanjut. Kita langsung ada kegiatan pagi ceria, Bapak Ibu. Ya, pagi ceria itu baru masuk, ada senyum, ada sapa, 5S, itulah yang kita laksanakan. Kemudian yang kedua, ada berdoa, kita selalu melaksanakan Trisandya. Di awal itu setiap hari, bukan MPLS saja, kami melaksanakan pembiasaan apel pagi, setelah itu Trisandya, kemudian gerakan sehat, yaitu berolahraga, di mana kami melaksanakan olahraga itu di seminggu sekali untuk seluruh anak. Kemudian ada literasi pagi, juga nantinya kami akan laksanakan 15 menit literasi pagi. Kemudian kalau anak-anak kelas 7 adalah masuk sore, maka literasi sore 15 menit sebelum pulang. Yang kelima itu adalah siap belajar, Bapak Ibu. Nih, itu yang harus kita sampaikan materi-materi kepada anak-anak, yaitu tentang pagi ceria. Iya, kita lanjut ke selanjutnya. Sopan dan santun, ini materi yang ketiga Bapak Ibu, bermedia sosial. Nanti kami
diberikan sopan santun bermedia sosial itu adalah dari Diskominfo Kabupaten Buleleng. Itu adalah Dinas Komunikasi dan Informatika, Telik Sandi Bapak. Jadi anak-anak akan tahu bagaimana beretika bermedia sosial agar bisa tujuannya adalah menghormati orang lain, tidak menghina, tidak mengejek. Yang kedua, jaga privasi. Jangan memperlihatkan. Ini yang masih sering terjadi. Privasinya diperlihatkan di media sosial. Nah, itu bagian juga bekerja sama antara sekolah dengan orang tua karena waktu 24 jam itu di sekolah hanya 6 jam Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu lah yang lebih banyak tahu anak-anaknya di rumah pada saat menggunakan gadget. Kemudian yang ketiga, menggunakan bahasa yang baik. Yang keempat, cek sebelum membagikan. Jadi perhatikan juga, nanti diajarkan juga di dalam materi ini bahwa pada saat akan nge-share semua tentang, harus dicek, dibaca ulang sebelum membagikan agar tidak ada ketersinggungan kepada orang lain. Yang kelima, menghindari perundungan di dunia maya. Jadi menghina orang lain, kemudian mengata-ngatai orang tidak baik, itu juga termasuk perundungan. Karena perundungan itu nanti diajarkan ada yang verbal, ada yang non-verbal. Yang keenam, membatasi waktu online. Nah, ini tugas Bapak Ibu di rumah. Karena kami tidak bisa memperhatikan anak-anak kalau pulang sekolah sudah selesai tidak menggunakan HP, tetapi kembali kepada contoh aku posisikan di dalam sopan santun dalam media. Next Pak Yudi. Ya. Larangan dalam MPLS itu adalah perpeloncoan, bullying, kekerasan fisik maupun verbal, tugas yang tidak edukatif, pungutan biaya, atribut yang tidak mendidik, aktivitas yang merendahkan martabat murid. Artinya pada saat MPLS tidak ada sekolah kami memungut uang pada saat MPLS. Perhatikan Bapak Ibu. Nih, saat MPLS. Ya, itu lanjut. Nah, sekarang baru penting Bapak, Ibu, anak-anak semua, peran penting orang tua dalam MPLS ramah. Nah, Bapak Ibu harus tahu orang tua adalah mitra utama sekolah. Mitra Bapak Ibu, teman. Jadi kita berdampingan mendidik dan mengajarkan anak-anak. Tanpa Bapak Ibu, maka MPLS ini tidak berjalan dengan baik. Keterlibatan orang tua itu adalah kunci keberhasilan pendidikan anak. Jadi penting Bapak Ibu, ya, jangan dibiarkan anak-anaknya lepas kendali. Tetapi wajib Bapak Ibu mendampingi. Bukan hanya kami bertugas mendidik dan mengajar, tetapi Bapak Ibu tugasnya yaitu 18 jam di rumah mendampingi anak-anak. Yaitu pada saat MPLS, jadi Bapak Ibu harus menyiapkan kebutuhan anak. Memberikan semangat agar bangun lebih pagi. Jangan dibiarkan tidur. Tidak mau bangun, dipaksa, hadir tepat waktu, mendampingi pembiasaan di rumah. Jika ada tugas pembiasaan di rumah, mohon didampingi Bapak Ibu. Kemudian komunikasi aktif dengan guru. Jadi Bapak Ibu kalau bermasalah jangan nge-frame-nya nge-share-nya ke media sosial, tapi mari datang ke sekolah, ke tempat kami di SMP 1 Sukasada. Yang terakhir,
peran orang tua itu adalah melaporkan jika terjadi pelanggaran. Jadi Bapak Ibu datang ke sekolah, kalau ada OSIS kami, guru-guru kami melaksanakan pelanggaran selama MPLS ataupun selama belajar di sekolah, Bapak Ibu jangan ke medsos, tapi datang ke sekolah kami. Kita diskusi bersama-sama Bapak Ibu. Ya, karena apa? Karena peran orang tua itu adalah kunci keberhasilan pendidikan anak. Tapi kalau Bapak Ibu tidak peduli dengan anak, maka anak-anak juga keberhasilannya akan berkurang. Jadi itu Bapak Ibu kerjasama kita, kerjasama antara sekolah dengan Bapak Ibu itu sangat penting. Ya, next. Perubahan MPLS itu sangat jauh ya Bapak Ibu antara 2025 dan 2026, tetapi tetap acuannya sama ya, cuman di sini perbedaannya lebih ke pendidikan ramah anak. Artinya ramah dengan segalanya, yaitu ada materi-materi yang memang dikawal oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Iya. Perbedaannya sangat jauh Bapak Ibu. Kalau yang pertama itu dulu 2025 murid mengerjakan satu tes yaitu asesmen literasi membaca dan numerasi di hari ketiga. Selama 90 menit itu ada 3 tes agar Bapak Ibu ketahui bahwa nanti di hari ketiga anak-anak ada tes, mohon anak-anak diberi makan dulu di rumah. Itu karena tesnya lumayan lama 90 menit. Kemudian ada formulir pengolahan data. Ini adalah penyajian hasil dikelola oleh Kemendikdasmen. Nanti kementerian yang langsung mengolah data hasil tes anak-anak. Karena ini online tesnya Bapak Ibu, bukan sekolah yang laksanakan. Nah, hasil daripada asesmen yang di kementerian itu akan dibawa ke sekolah. Nah, disampaikan kepada sekolah untuk guru dalam perencanaan pembelajaran. Misalkan gaya belajar anak-anak. Misalkan ada anak-anak yang inklusif. Bagaimana cara belajar kita. Itulah semua dikembalikan kepada kita akhirnya. Kemudian orang tua dalam pengasuhan di rumah juga. Ada hasilnya nanti tanggal 29 Juli Puskesmas Sukesada 1 akan mengadakan tes kebugaran juga. Kemudian pendaftaran cek kesehatan gratis. Kemudian penguatan tata kelola melalui deteksi dini budaya sekolah. Nah, itu perubahan MPLS-nya sangat banyak, sangat signifikan. Ya, kita lanjut. Ya, tujuan dan manfaatnya ini adalah untuk murid SMP. Tujuannya adalah memberikan gambaran awal mengenai kondisi, potensi, kemampuan, kesehatan, dan karakteristik murid. Jadi di potensi awal bagaimana muridnya, kemudian terus apakah dia bisa baca atau tidak bisa baca, kemudian kemampuan EQ-nya berapa itu akan dites. Manfaatnya membantu sekolah dan orang tua memahami kondisi awal, potensi, kebutuhan belajar siswa, serta kebutuhan pendampingan murid. Misalkan Bapak Ibu, kalau pada saat tes kami menemukan anak yang kurang di bawah normal begitu, maka kami mendampinginya secara berbeda. Tidak bisa kami sendiri, tetapi harus berdampingan dengan orang tua. Murid akan mengikuti rangkaian ini, identifik untuk SMP Bapak fleksibilitas masa tubuh anak-anak, ya bukan kekuatannya tapi masa tubuhnya. Kemudian terus fleksibilitas saat dia merenggang kaki seberapa mampunya,
kemudian identifikasi awal kondisi anak-anak, kemudian sosial, emosional, dan konsentrasi belajar, itu semua dites Bapak Ibu. Kemudian asesmen literasi membaca dan numerasi untuk MPLS, dan identifikasi minat bakat. Ini bukan kami yang menyusun soalnya, tapi langsung tesnya online melalui kementerian. Ya, itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan tujuan dan rangkaian. Selanjutnya, pasca MPLS ramah. Ya, Bapak Ibu. Pasca MPLS. Ya, pasca MPLS ada orang tua atau wali murid. Jadi Bapak Ibu dievaluasi juga bagaimana meliputi apa ketercapaian tujuan MPLS. Kemudian identifikasi keberhasilan dan tantangan pelaksanaan MPLS. Evaluasi ini disampaikan kepada orang tua paling lambat 30 hari setelah misal ada nantinya satu anak yang bermasalah, maka orang tua kenakalan anak apapun akan disampaikan setelah 30 hari. Ya. Evaluasi sekolah kepada kementerian, kami membuat rincian pelaksanaan MPLS selama 5 hari, kami laporkan ke kementerian melalui link yang sudah diberikan. Kemudian evaluasi pelaksanaan MPLS oleh kementerian setelah kita melaporkan evaluasi itu, maka kementerian akan melaksanakan evaluasi MPLS kembali sehingga dipakai untuk merefleksi tahun depan. Seperti itu Bapak Ibu. Menggambarkan pengalaman, kemudian evaluasi kepala sekolah juga dilakukan, semua dilakukan. Nah, demikian sosialisasi yang kami sampaikan. Jika nanti ada yang tidak paham, silakan bertanya melalui streaming ini, sehingga hari ini saya hanya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, anak-anak semua, kemudian Bapak Ibu guru di SMP Negeri 1 Sukesada. Saya aturkan para mesanti. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah untuk untuk penyampaian terkait dengan sosialisasi MPLS Ramah tahun 2026. Jadi kepada Bapak Ibu orang tua dan wali, kemudian anak-anak calon murid baru, tadi sudah disampaikan dengan sangat jelas seperti apa bentuk, prinsip, dan tujuan dari MPLS Ramah 2026. Jadi untuk Ibu Kepala Sekolah, saya ucapkan terima kasih untuk kehadirannya pada sore hari ini, dan kita juga akan mendengarkan sambutan Kepala Sekolah besok saat upacara pembukaan. Nah, untuk selanjutnya saya akan berikan kesempatan Ibu Kepala Sekolah untuk berada di belakang layar karena kita akan melaksanakan kegiatan sosialisasi teknis ya. Sebelum nanti anak-anak bisa memberikan pertanyaan, jika memang ada pertanyaan, Bapak Ibu orang tua wali juga disilahkan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya akan sampaikan terkait dengan teknis yang berlangsung di MPLS nanti. Jadi secara umum Bapak Ibu, untuk kegiatan MPLS, tadi sudah disampaikan bahwa untuk pakaiannya masih menggunakan pakaian sekolah dasarnya. Bapak Ibu silakan untuk menyiapkan untuk hari Senin dan Selasa masih menggunakan pakaian putih merahnya. Kemudian untuk hari Rabu itu kalau memang ada sekolah yang menggunakan batik itu silakan digunakan. Kemudian untuk hari Kamis kita mengikuti kegiatan Pergub, mengikuti instruksi dari gubernur. Untuk hari Kamis kita menggunakan pakaian adat Bali. Nah, untuk hari Jumat dan Sabtu itu kita menggunakan seragam olahraga, ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan untuk hari Senin dan Selasa masih menggunakan baju putih merah, seragam putih merah SD. Hari Rabu menggunakan batik atau mungkin ada sekolahnya yang berendak waktu SD, silakan. Hari Kamis kita menggunakan pakaian adat Bali, Jumat dan Sabtu seragam olahraga. Kemudian terkait dengan kegiatan tadi jadwal, tadi bisa saya sampaikan, MPLS itu secara umum berlangsung selama 5 hari dari hari Senin sampai dengan Jumat.
khusus untuk hari Sabtu itu adalah kegiatan screening dan kegiatan penutupannya saja. Untuk besok hari Senin, jadi jadwal ini sudah dibawa oleh masing-masing pendamping, nanti bisa Bapak Ibu orang tua wali atau anak-anak dapatkan. Jadi akan terlihat jam berapa sudah ada di sekolah, apa saja materinya, dan pulangnya itu atau dijemputnya nanti bisa jam berapa. Untuk besok itu terfokus pada bagaimana mengenalkan sekolah kepada calon murid baru. Ya, sekali lagi mengenalkan sekolah kepada calon murid baru dari tujuan, visi, misi, serta lingkungan sekitarnya. Kemudian untuk hari Selasa, kami fokus pada bagaimana menyiapkan kurikulum dari murid itu sendiri. Jadi hari Selasa itu akan disampaikan apa standar kompetensi lulusan untuk anak SMP, kemudian bagaimana cara belajar yang baik, kemudian bagaimana menyiapkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Kemudian hari Rabu, seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu orang tua wali di rumah agar bisa sedikit menyiapkan anaknya karena di hari Rabu itu kan ada asesmen atau tes. Jadi tesnya itu menggunakan handphone. Jadi untuk hari Rabu akan ada arahan untuk menyiapkan atau membawa handphone ke sekolah sehingga Bapak Ibu orang tua atau wali ini kami mohon bantuannya untuk menyiapkan anak-anaknya sekaligus nanti menyiapkan kuota untuk digunakan selama 90 menit. Dan hari Rabu ini dilanjutkan juga dengan menonton film pendidikan terkait dengan etika dan etika bermedia sosial, kemudian literasi digital dan tantangan pada masa remaja. Hari Kamis itu ada sopan santun bermedia sosial, kemudian ada terkait dengan bagaimana menjadi sahabat yang hebat. Dan hari Kamis ini anak-anak akan disiapkan untuk menyiapkan unjuk karya. Karena pada hari Jumat semua kelompok MPLS itu wajib melakukan unjuk karya. Jadi akan tampil satu kelompok di depan semua warga sekolah menunjukkan karya selama berkegiatan di MPLS dari hari Senin sampai Kamis. Kemudian di hari Sabtu itu ada penutupan MPLS, sekali lagi hanya ada penutupan MPLS dan screening murid baru. Nah, pada bagian screening murid baru ini, kami minta bantuan sekali lagi kepada Bapak Ibu orang tua walinya, bagi Bapak Ibu orang tua wali yang sudah mengetahui secara akurat berat badan serta tinggi badan anaknya, agar bisa memberikan catatan di buku catatan anak-anaknya, agar dicatat dari rumah, misalkan sudah tahu berat badan dan tinggi badannya yang sudah akurat, misalkan sudah pernah dicek di puskesmas atau memang punya alatnya di rumah, silakan dicatatkan. Kami juga di sekolah akan melakukan screening, namun dengan jumlah murid yang banyak, kami juga butuh waktu yang panjang. Sehingga jika memang Bapak Ibu orang tua wali sudah punya data yang akurat, Bapak Ibu bisa mencatatkannya di buku catatan anak-anaknya. Sehingga ketika kami tarik datanya, itu bisa lebih cepat. Nah, kemudian di screening ini juga kami akan lakukan pengecekan kebugaran melalui pengecekan denyut nadi. Dan yang selanjutnya adalah tes fleksibilitas. Jadi seperti ini, anak-anak akan diminta untuk berposisi seperti ini. Jika memang Bapak Ibu bisa ngecek di rumahnya juga silakan. Tapi nanti di sekolah kami akan bersama-sama dengan Bapak Ibu guru yang lain untuk melakukan tes fleksibilitas anak seperti ini. Nah, dan ini juga akan menjadi modal untuk dibawa ke cek kesehatan gratis di puskesmas yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Juli. Namun Bapak Ibu orang tua wali tidak usah khawatir, puskesmasnya yang akan ke sekolah kita. Sehingga anak-anak tinggal nanti membawa berat badan, tinggi badan yang sudah sempat diukur di sekolah atau di rumah, kemudian fleksibilitas ini sama data denyut nadi. Nanti untuk puskesmasnya akan melakukan cek kesehatan yang lainnya secara menyeluruh untuk setiap anak. Nah, itu untuk teknis, jadwal, serta kegiatan-kegiatannya. Dan saya rasa untuk kegiatan MPLS kita kali ini semuanya sudah sesuai dengan prinsip yang diharapkan oleh kementerian, yaitu ramah dan aman. Jadi tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang menurut aturan itu tidak edukatif, itu sudah tidak ada. Dan di kesempatan ini juga sudah hadir
beberapa pendamping kelompok, dan tentu saja pesan-pesan ini sudah disampaikan setiap hari kepada setiap pendamping kelompok. Nah, anak-anak, selanjutnya karena penyampaian teknis sudah selesai, Bapak Ibu orang tua wali maupun anak-anak, jika memang ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar. Sekali lagi, silakan ketik di kolom komentar, nanti akan langsung dijawab di kesempatan ini. Bagi Bapak Ibu orang tua wali yang belum berkesempatan menonton sosialisasi ini secara langsung, bisa memutar tayangannya nanti di malam hari untuk mengecek jadwal-jadwal yang sudah saya tampilkan tadi, dan tentu saja kakak-kakak pendampingnya akan bisa menyampaikannya di grup. Jadi saya harap Bapak Ibu orang tua wali ataupun anak-anak sudah masuk ke grup kelompok masing-masing sehingga tidak ketinggalan berita. Dan tentu saja berita-berita itu juga disampaikan di saluran sekolah yang resmi, yaitu Warta Spensada, sehingga Bapak Ibu orang tua wali maupun anak-anak bisa mendapatkan informasi yang akurat juga melalui media sosial berupa saluran WhatsApp. Silakan jika memang ada pertanyaan. Nah, ini ada yang bertanya ya, Jumat jadwalnya apa? Tadi sudah disampaikan, Jumat itu jadwalnya ada unjuk karya ya. Jadi setiap kelompok akan tampil di depan dengan kreativitasnya masing-masing. Nanti akan dipandu kembali, diperdalam lagi oleh Bapak Ibu wali kelompok maupun pendamping kelompoknya. Tidak usah khawatir ya, jadi dari hari Senin sampai Kamis kalian bisa bersiap-siap. Nah, kemudian ada pertanyaan dari Ade Okta. Ya, hari Rabu akan ada arahan untuk membawa handphone. Namun untuk setiap harinya itu tidak ada bawa handphone. Yang bawa handphone hanya hari Rabu karena ada asesmen. Ya, jadi hanya hari Rabu saja, hari ketiga MPLS. Selebihnya tidak ada arahan untuk membawa HP ke sekolah. Ya, itu perlu dicermati lagi. Terima kasih untuk Adik Okta. Kemudian untuk Adi, apakah pembayaran bajunya ini berapa ya? Tidak ada pembayaran baju. Jadi selama MPLS kegiatannya adalah kegiatan pengenalan kurikulum, lingkungan sekolah, dan warga sekolah. Tidak ada pembayaran apapun yang harus dilaksanakan oleh Bapak Ibu orang tua walinya ataupun anak sendiri ya. Jadi nanti itu setelah MPLS nanti ada pertemuan kembali, misalkan Bapak Ibu orang tua walinya baru nanti disepakati hal-hal yang seperti itu bersama dengan komite ya. Selama MPLS tidak ada pembayaran. Kemudian ada pertanyaan dari Adik Ronald ya. Jika tidak punya pakaian batik bagaimana? Nah, di sini kan ada sekolah yang hari Rabunya itu tidak menerapkan aturan berbaju batik atau enggak. Nah, kalau memang seperti itu, kalian pakai baju putih merahnya lagi. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu silakan pakai baju putih merahnya bagi yang tidak punya batik SD ya. Kalau yang punya, hari Rabunya akan diarahkan untuk menggunakan batik SD. Oke, kemudian nah ini ada anak kelas 9 ya yang ikut sosialisasi tapi tidak salah sih ya. Jadi apakah kelas 9-nya baru setelah MPLS baru sekolah? Untuk kelas 8 dan kelas 9 itu sudah dibagikan jadwal rutin untuk hadir ke sekolah. Jadi tolong dicek ya, jangan sampai kalian ketinggalan informasi karena jadwalnya sudah dibagikan. Dan jangan sampai juga kalian salah hari ketika datang ke sekolah, ya. Nah, ini jam berapa selesai live-nya? Ya, ini pertanyaan ini aja sudah, kalau memang sudah bisa dijawab semuanya akan selesai ya. Tidak apa-apa. Kalau memang ada urusan untuk membeli apa-apa untuk yang dibawa besok, silakan nanti bisa ditonton kembali siaran ulangnya. Kalau memang ada pertanyaan kembali, silakan manfaatkan grup kelompoknya masing-masing. Nah, untuk Bapak, Ibu, orang tua atau wali dari Ajun Ferdi, tadi sudah saya baca di grupnya bahwa salah satu teman kita, calon murid baru, mengalami musibah, kecelakaan, dan tidak bisa mengikuti MPLS. Untuk konsekuensinya, tidak ada konsekuensi. Jadi untuk kondisi seperti ini, jadi tolong fokus dulu kepada pemulihan. Semoga adik Arjun bisa cepat pulih. Dan ketika nanti ketika nanti sudah bisa hadir ke sekolah,
nanti akan ada proses pengenalan kepada lingkungan dan warga sekolah, nanti akan dibantu oleh temannya di kelas maupun kakak-kakak OSIS-nya. Jadi untuk konsekuensinya tentu saja tidak ada karena posisinya terkena musibah. Namun jika memungkinkan, Bapak Ibu orang tua walinya yang sudah berada di dalam grup kelompok, jika memang ada informasi, mohon juga untuk disampaikan kepada Ajun, ya. Jangan sampai nanti ketika ada informasi tidak bisa nyambung juga. Ya. Jika memang kondisinya memungkinkan, kalau memang tidak usah dipaksakan. Sehingga konsekuensi apapun tidak ada untuk adik Arjun. Ya, semoga cepat sembuh ini Ki untuk adik Arjun. Oke, banyak yang bertanya tentang pembayaran ya. Kalau untuk pembayaran itu tidak ada. Kalau memang ada kerinciannya itu juga saya tidak bisa jawab karena memang di MPLS tidak ada pembayaran apapun. Sekali lagi ini MPLS tidak ada urusan dengan kebutuhan sekolah ya, pembayaran kebutuhan sekolah. Oke, ini itu sudah dijawab juga tadi. Kalau memang tidak punya baju batik SD-nya, silakan pakai baju putih merahnya. Kemudian hari Kamis, ini juga banyak perbedaan gini ya, perbedaan cara menanggapi bahwa untuk hari Kamis kalau memang biasanya di SD hari Kamisnya di atas itu pakai baju batik untuk yang putra, kalau yang tidak punya baju batik boleh kalian pakai baju kemeja atau baju hem gitu ya, kemeja lengan pendek atau kemeja lengan panjang yang sopan. Warnanya di apa itu diatur. Mungkin putih polos seperti baju ke pura silakan atau baju yang warnanya apa ya wajar lah gitu ya, tidak banyak ilustrasi atau tidak menggunakan kaos tentunya, tidak menggunakan kaos oblong gitu ya. Silakan pakai kemeja yang ini warnanya juga tidak terlalu mengganggu gitu ya. Silakan baju putih polos itu paling aman untuk digunakan. Kalau ada yang nanya Madrid apa Barca, mohon maaf, dua klub ini bukan klub favorit saya. Jadi saya sedari lahir sudah suka sama Arsenal ya. Maaf untuk Gede Denta, nanti kita ngobrol sepak bola ya. Nah itu intermezzo. Nah ini ada pertanyaan. Kalau jam 6.30 sampai jam 7 itu berarti jam berapa harus ada di sekolah, Pak? Nah, itu adalah rentang salam sapa itu dilakukan di gerbang belakang. Jadi kan biasanya anak-anak itu kan disambut oleh Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan serta kakak-kakak OSIS. Silakan datang di rentang itu. Kalau misalkan kalian bisa datang sebelum rentang tersebut, silakan. Tapi jangan berada di luar gerbang sekolah, langsung aja masuk dan duduk di sekitar lapangan basket. Tentu saja kalau lewat jam 7, gerbangnya sudah ditutup, yaitu budaya dan aturan yang ada di sekolah kita. Ya, jadi jangan sampai lewat jam 7. Jam 6.59 itu pastinya sudah ada persiapan di lapangan, sehingga gerbang sudah mulai akan ditutup. Sehingga kalau bisa datang paling lambat itu 15 menit sebelum gerbang ditutup. Ya, silakan diatur. Oke, masih banyak pertanyaan tentang baju batik. Sekali lagi, semuanya bisa diatur. Silakan pakai baju putih merahnya. Kalau ada yang mau bawa komputer hari Rabu, nggak bisa ya. Dibawa HP saja. Hari Selasa masih pakai baju putih merah ya, Adik Ulan. Silakan. Untuk perlengkapan yang dibawa, untuk siswanya, kemarin sudah disampaikan saat pra MPLS, hari Senin itu membawa perlengkapan yang diumumkan. Yang selalu harus dibawa adalah name tag, kemudian label meja, dan buku catatan berlapis koran. Perlengkapan tambahan lainnya adalah alat pembersihan, kemudian tumbler, berisi bekal air ataupun bekal makanan. Kayak gitu ya. Dan ada tugas-tugas khusus yang memang dirancang untuk setiap harinya. Jadi tolong dicek juga bersama kakak-kakak pendampingnya apa saja yang harus dibawa. Oke, kemudian ini akan dijelaskan juga nanti akan lebih detail ya. Kalau untuk hari Kamis, untuk putri, kebayaknya itu memang berwarna bebas. Kebayaknya berwarna bebas, tapi bukan kebayak brokat. Nah, jadi kebayaknya adalah kebayak kain gitu ya. Jadi bukan kebayak brokat dan warnanya dibebaskan.
Ya, warnanya silakan disesuaikan dengan kesukaan kalian ya, warna favorit kalian. Bagi yang tidak punya baju batik sekolah, hari Kamis pakai kemeja hitam polos masih tidak apa-apa untuk MPLS, tapi untuk selanjutnya saya anjurkan untuk menggunakan baju putih polos, kemeja putih ya, seperti orang mau ke pura. Tapi kalau untuk udengnya boleh pakai batik atau enggak silakan. Itu untuk hari Kamis ya. Kalau datang jam 5 pagi tentu saja saya anjurkan tidak ya, karena masih gelap sekali. Pita untuk putri adalah pita biru, jadi saya tidak tidak pernah mendengar untuk menggunakan pita merah, pita biru ya. Untuk yang pakai baju batik ya emang atasannya baju batik. Kalau untuk cewek putri itu pakai baju kebaya kain ya. Jangan ikut pakai batik ya. Oke. Nah, itu sudah pertanyaannya, saya rasa sudah semua terjawab ya. Kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah sama, itu tidak akan saya jawab. Nah, jadi terima kasih anak-anak semuanya sudah mengikuti kegiatan ini dengan baik. Kita sudah live selama 1 jam lebih. Jadi saya rasa semua terkait dengan teknis teknis dari MPLS sudah dijelaskan dengan baik, dan saya harap kita bertemu besok di sekolah dengan perasaan yang gembira gitu ya. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu orang tua wali yang sudah mendampingi anak-anaknya pada sore hari ini mendengarkan sosialisasi MPLS Ramah tahun 2026. Terima kasih juga untuk Ibu Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan sosialisasi. Kemudian terima kasih buat calon murid baru yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa besok. Terima kasih Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan yang sudah hadir di ruang live streaming ini juga, dan kakak-kakak OSIS pendamping sudah mendampingi adik-adiknya ya. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya di grup yang sudah dibuat, dan untuk Bapak Ibu orang tua wali yang sedianya masih belum bergabung di grup, silakan untuk bergabung segera agar informasinya akurat dan jelas. Kemudian jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube SMP Negeri 1 Sukasada. Semakin banyak yang subscribe, maka semakin berkembang juga konten-konten yang diberikan oleh SMP Negeri 1 Sukasada. Kemudian follow juga Instagram SMP Negeri 1 Sukasada di @SMP Negeri 1 Sukasada dan Facebook @Spensada Sukasada. Dan segala sesuatunya informasi juga dibagikan di media sosial tersebut. Baik, untuk kesempatan berikutnya kami izinkan anak-anak untuk meninggalkan live stream ini dan mempersiapkan diri untuk besok. Sampai jumpa besok anak-anak. Selamat sore, Om Santi, Santi, Santi Om. Semua insan ciptaan Tuhan berbeda rupa.